Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel YouTube gua. Jadi sore ini gua mau ngevlog lagi guys. Setelah lama banget ya kita nggak ngevlog sambil motoran. Sebenarnya beberapa video terakhir itu gua juga sempat mau bikin ngevlog sambil motoran. Cuman begitu gua keluar tuh hujan guys. Jadi ya memang sekarang Bandung tuh lagi musim hujan ya. Cuacanya lagi tidak bersahabat. Kebetulan nih karena sore ini cerah, makanya gue putusin buat riding ya, kita sambil ngevlog. Nah jadi gue pengen bahas video sebelumnya nih yang sempat gue bahas masalah option pajak ya. Jadi gue coba cek lagi kan kemarin di Honda Beat gue, dan ternyata sama ya, kenaikannya sekitar 60%-an lebih. Jadi ya lumayan tinggi gitu. Option pajaknya setengahnya lebih ya dari PKB pokok. Nah dari komentar teman-teman itu ada yang bilang, Bang kalau misalkan option pajak itu coba dicek di pajak sebelumnya. Jadi pajak tahun ini tuh sebenarnya ada penurunan, makanya ada option pajak. Katanya seperti itu. Dan kalau gua cek juga ternyata benar juga ya. Jadi memang tahun ini untuk PKB pokoknya ya, PKB pokoknya itu memang ada penurunan. Cuman yang jadi pertanyaannya itu, kalau tahun depan ada kenaikan ya, atau balik lagi lah ke pajak atau PKB pokok sebelumnya, apakah option pajaknya akan tetap ada? Kalaupun tetap ada, apakah persentasenya seperti sekarang? Gitu. Karena kalau misalkan persentase seperti sekarang ya, berarti agak gede ya pajaknya ya, optionnya, sorry. Tapi sebenarnya kalau kita baca ya, gue kemarin sempat coba ngulik lebih dalam lah masalah option pajak ini. Ternyata besaran persentasenya itu berbeda tiap daerah. Jadi option pajak ini menyesuaikan daerah masing-masing, dan penggunaannya adalah untuk pembangunan daerah itu gitu. Jadi misalkan di Bandung nih kan persentasenya 60%-an ya. Nah dari persentase itu hasilnya atau keuntungan yang didapat dari persentase itu murni untuk pembangunan daerah tersebut gitu. Dalam hal ini ya Bandung berarti ya. Nah makanya gue ngeliat, oh ini sebenarnya ada niat baiknya ya, karena kalau misalkan daerah itu kan pendapatannya satu pasti dari pusat ya. Pusat kan tiap tahun tuh biasanya suka ngasih nih untuk daerah sekian, itu satu. Terus yang kedua juga pendapatan daerah yang lain dari kayak misalkan contoh BUMD ataupun ya gini kayak Bapenda semua segala macam. Nah dengan adanya option pajak ini otomatis harusnya pendapatan daerah jadi lebih besar ya, jadi lebih banyak. Gua akan ambil contoh gini deh, kota Bandung aja. Kota Bandung itu kemarin juga gue sempat cari tahu untuk kendaraan. Di sini gue akan bahas motor deh. Motor itu ada sekitar berapa ya? Sejuta lebih kalau nggak salah. Nah untuk kota Bandung itu sejutaan. Kita bulatin aja lah sejuta ya. Sejuta, kalau misalnya kita ambil rata-rata untuk option pajaknya ada di angka 100.000, berarti dalam setahun itu daerah Bandung itu dapat 100 miliar ya. Nah ini gue ngitungnya berdasarkan kalau misalkan semuanya bayar pajak ya, atau kan gue ngeceknya itu kendaraan yang aktif. Jadi ada sejutaan, berarti otomatis kendaraan ini kan otomatis bayar pajak lah. Nah kurang lebih Bandung itu dapat 100 miliaran dari option pajak aja. Ini gue hitungan kasar ya guys ya, karena kalau hitungan detailnya agak susah ya, karena kan gue terbatas juga untuk akses data kayak gitu. Hitungan kasarnya aja lah, sekitar 100 M. Jadi harusnya kalau dipergunakan dengan baik ya, harusnya masalah infrastruktur itu bisa
bagus ya Bandung ya, apalagi kan pendapatannya bisa dengan ditambah pendapatan lain ya, kayak BUMD-nya atau yang lain-lainnya lah, pokoknya pendapatan daerah. Harusnya infrastruktur di Bandung itu bisa lebih baik, tapi itu biasa ya guys ya. Kalau kalian, apalagi kalian deh orang Jakarta aja, orang Jakarta terus ke Bandung, gue sih bisa yakin kayaknya kalian kalau urusan masalah transportasi ya gak akan betah di Bandung. Karena di Bandung itu cuma mengandalkan apa? Transportasi umumnya. Cuman Trans Pasundan, terus angkot ya, terus ya Gojek lah yang kayak gitu-gitu, taksi, udah itu aja gitu. Nggak ada lagi yang lain. Jadi nggak seperti Jakarta. Kalau Jakarta kan terintegrasi ya, MRT, LRT, semua lah segala macam. Jadi kalau kalian yang orang Jakarta ke Bandung terus kalian berharap transportasi di Bandung enak, wah kalian salah besar guys. Transportasi di umum ini bapuk banget. Gue sebagai orang Bandung aja muak yang lihat transportasi di Bandung ini. Semua serba wacana soalnya. Wacana dari dulu tuh ada wacana pembangunan MRT, terus wacana pembangunan inilah itulah, tapi nggak jalan gitu kalau di Bandung nih. Ya seperti yang kalian lihat juga lah ya di berita itu kan kemarin, ternyata apa, wali kotanya korupsi ya sih, terus ternyata penerusnya juga PJ-nya juga sama korupsi kan. Jadi memang berantakan nih Bandung. Makanya jujur gue juga agak males ya untuk kemana-mana di Bandung gitu ya pakai transportasi umum. Jadi mending ya memang menurut gua kalau untuk orang luar tuh lebih baik punya kendaraan lah, setidaknya motor aja. Kalau di Bandung ya guys ya, buat kalian nih terutama yang di luar Bandung lah, jangan Jakarta lah. Kalau Jakarta mungkin masih dekat-dekat ya, luar pulau nih kayak gua nih, gua kan dulu sempat lama tinggal di Palembang. Begitu gua ke Bandung, culture shock banget cuy. Masalah lalu lintas Bandung ini beneran nih. Apalagi kalau misalkan kalian di daerah Dago ya, perempatan Dago. Itu pasti gua jamin deh, kalian bakal kaget banget. Karena gini, lampu merahnya ya, kadang lampu merah itu kalau dari arah lurus nih misalnya, lurus sama satu lagi dari arah kita gitu ya, itu bisa jadi sama loh jalannya. Jadi berbarengan gitu. Jangan gue mau lurus nih, yang dari arah sana, dari arah depan ke belakang, itu juga sama jalan gitu. Padahal yang hijau tuh gua gitu. Jadi memang culture shock di Bandung tuh gitu ya, agak aneh gitu lampu merahnya. Bahkan gua kan dulu pernah nih, pernah nge-grab kan, Gokar lah. Kalian bisa lihat juga di konten-konten gue yang sebelumnya, yang dulu ya. Nah, pada saat gue nge-grab itu, gue kan bawa penumpang dari Jogja waktu itu. Soalnya gue nanya kan, dari mana bu? Dari Jogja, gini-gini. Oh mau liburan, gue tanya gitu. Ya ini mau liburan gini. Nah, akhirnya pas di lampu merah Dago, yang kita nih hijau kan, dari arah gua ini hijau, gua jalan lah. Tapi dari arah seberangnya itu juga jalan. Si ibunya kaget, mas kok ini pada ini ya, pada berani ngelawan arah semua ya, maksudnya pada berani ngelawan lalu lintas gitu, lampu merah. Oh kenapa gitu bu? Gua kan bingung ya pada saat itu, karena kan maksudnya gua karena udah beradaptasi gitu dengan lampu merah Bandung, jadi gua tanya, melawan arah yang mana ya bu ya? Gua nanya gitu. Itu yang dari arah seberang katanya. Padahal kan harusnya diem ya katanya. Kan kita hijau, kok dia malah tetap jalan kan. Nah disitulah gue baru jelasin. Gue bilang, bu kalau misalnya di Bandung itu memang ada beberapa lampu merah yang kalau lurus itu berbarengan. Kecuali kalau belok, gue bilang. Dia baru tahu itu. Oh iya katanya. Kok aneh ya katanya. Terus gue dalam hati itu kayak, ya gue juga sama gitu. Dulu culture shock gue tuh pertama kali tuh gitu. Karena memang aneh ya Bandung ini, beneran deh. To be honest ya, masalah lalu lintas di Bandung nih, aduh
berantakan banget. Percaya deh, kalau misalkan kalian masih nggak percaya, boleh deh datang aja langsung ke Bandung. Berantakan banget lalu lintas di Bandung tuh. Bener-bener males kadang. Tapi memang kalau kita bicara masalah apa tempat-tempat di Bandung ya, kayak misalkan tempat nongkrongnya lah untuk anak-anak muda lah, atau tempat wisatanya gitu ya, kayak di Lembang, kayak di Ciwidey misalnya kayak gitu ya, itu enak memang. Tapi nah ada tapinya lagi nih, jadi memang Bandung nih banyak banget ya minusnya. Gue tuh sampai aduh ampun, padahal gue sebagai orang Bandung tuh gue seneng ya tinggal di Bandung. Tapi jujur deh, hal-hal kayak gini tuh bikin males, terutama di tempat wisata ya kayak gitu. Wah banyak banget cuy masalah parkir liar, terus pungli lah ya, itu yang bikin males. Kayak sekarang kita di jalan terusan terusan Kircon ya, ini kita mau ke arah Jalan Jakarta. Tuh lihat tuh ya, semacet itu. Dan lihat ya, ada transportasi umum guys. Terus halte-halte di Bandung juga tuh berantakan banget. Bahkan dulu tuh pas semenjak awal-awal ada TMP, Transmetro Pasundan itu, gue ingat banget dah, halte-halte di Bandung itu dihancurin guys. Dihancurin tuh rata-rata sama ini supir angkot nih. Kayak di sini tuh dulu ada halte nih di sini, cuman nggak tahu tuh sekarang ya. Terus gue inget banget tuh ada halte di Cuastra juga ya, dekat rumah gue, sama dihancurin juga guys sama supir-supir angkot, karena ya ada TMP itu. Padahal kalau gue ya ini mah balik lagi opini gue pribadi, kalau gue malah pengen angkot-angkot itu dihilangin deh. Bukannya ini masalah manfaat atau enggaknya, cuman kita bicara faktanya aja lah, realitanya ya. Kebanyakan supir-supir angkot itu, ini oknumnya itu banyak kan yang supir tembak satu, nggak ada SIM segala macam, nggak ada. Terus kebanyakan tuh kayak anak-anak masih labil lah, yang nyetir angkotnya tuh bener-bener ugal-ugalan. Belum lagi mereka yang kadang sambil habis mabok gitu ya, karena kecil kan bawa alkohol. Gue pernah tuh, makanya gue kapok juga naik angkot. Jadi gitu bukan, gue nggak bicara masalah angkot itu sebenarnya bermanfaat ya. Memang sebenarnya kalau misalkan dimanfaatkan dengan baik atau diaplikasikan dengan baik, angkot itu benar-benar bermanfaat banget sebenarnya untuk warga ya. Tapi dengan ulah oknum-oknum ini, gue jadi ngerasa tuh angkot-angkot ini memang harus di stop aja. Karena kan angkot ini bukan pemiliknya juga kebanyakan swasta ya, yang dapat izin dari Dishub kan untuk pengoperasian angkot, dan nggak ada standarnya gitu loh, standar yang tepat gitu untuk para driver-drivernya. Makanya kadang kita ngelihat angkot suka berhenti seenaknya, terus drivernya kadang bawa alkohol ya, terus ugal-ugalan. Kan yang kayak gitu ya yang jadi bikin males nggak sih? Terus kadang juga masalahnya tuh angkot itu suka tembak harga. Misalnya biasanya sekian, terus ada aja pasti oknum-oknum yang nakal tuh naikin harganya, nggak baku gitu loh harga angkot itu. Itulah makanya kenapa gue merasa angkot itu memang udahlah mending digadain gitu angkot. Karena gue pernah ngalamin guys, waktu pas zamannya supir angkot demo karena ojol ya, itu pernah tuh satu hari di Bandung bener-bener gak ada sama sekali angkot. Mereka tuh kompak lah istilahnya untuk mogok ceritanya. Tapi jujur gue ngerasain Bandung itu enak banget, gak ada macet sama sekali. Gue dari rumah gue Ciwastra ke UPI ya, itu yang biasanya 1 jam itu gue cuma setengah jam guys. Bener ini gue gak bohong, bener-bener anjir selowong ini gitu jalan. Jadi emang bener-bener enak gitu. Gue ngerasain dulu pas angkot sempet mogok gitu kan. Makanya kenapa gue ngerasa ya udah memang kayaknya angkot kalau nggak diadain pun kayaknya lebih enak ya.
Cuma ya dimanfaatin aja TMP-nya gitu, kayak Transmetro Pasundannya, Transmetro Bandungnya. Nah, itu dimaksimalin. Kalau itu dimaksimalin tuh lumayan lah ya, Bandung bakal jadi lebih mantap kalau menurut gua ya dari sisi transportasi umumnya. Meskipun nggak selengkap Jakarta ya, nggak ada kayak apa MRT-nya atau segala macamnya lah. Tapi setidaknya akan lebih baik kalau menurut gua. Oke guys, mungkin segitu aja video gua kali ini. Jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe. Jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. See you.